Pernah gak sih lo ngerasa dunia ini kayak lagi jalan ke arah yang gak kita ngerti? Kadang semuanya terasa cepat, tapi gak jelas. Kayak dunia ini lari, tapi kita nggak tahu tujuannya kemana. Dan kalau kita mundur sebentar, ngeliat sejarah, ternyata memang dunia ini berjalan dalam satu pola, satu siklus yang katanya mustahil dihindari, yaitu zaman sulit melahirkan orang-orang kuat. Orang-orang kuat menciptakan zaman mudah. Zaman mudah melahirkan orang-orang lemah, dan orang-orang lemah menciptakan zaman sulit berikutnya. Mari kita lihat abad ke-20, generasi sebelum kita. Satu abad yang mungkin paling brutal, tapi juga paling berkembang pesat dalam sejarah umat manusia. Dua perang dunia pecah di periode ini. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Jutaan nyawa melayang, dunia porak-poranda. Lalu datang Great Depression tahun 1929, krisis ekonomi global terbesar yang mengguncang Amerika dan menjalar ke seluruh dunia. Belum cukup, perang dingin memecah dunia jadi dua kutub, Amerika dan Uni Soviet. Ancaman nuklir membayangi bumi saat itu. Tapi, justru dari zaman gelap itu, lahirlah orang-orang besar. Orang-orang kuat yang membentuk dunia seperti sekarang. Albert Einstein yang teorinya mengubah sains, Alan Turing memecahkan kode enigma dan jadi cikal bakal komputer. Ya, bapak komputer. Lalu Robert Oppenheimer, bapak bom atom, seperti Wright bersaudara, dan Thomas Alva Edison. Dari dunia yang hancur, mereka membangun ulang, mereka tak hanya bertahan, mereka menciptakan. Teknologi berkembang gila-gilaan. Radio, televisi, pesawat, mesin jet, satelit, komputer awal, penemuan DNA, bahkan penerbangan keluar angkasa. Semua bermula dari fase sulit itu. Lalu kita masuk ke abad 21. Semua makin pesat, internet jadi tulang punggung hidup. Gadget ada di tangan semua orang, segalanya jadi praktis, cepat, dan instan. Tapi kemudian tahun 2019, dunia dihantam pandemi COVID-19. Kita dipaksa diam, dipaksa untuk online, dan sejak itu gaya hidup manusia berubah total. Belanja online, sekolah online, kerja online, hiburan, interaksi, hubungan, semuanya pindah ke layar. Dan di sisi lain, teknologi melaju tanpa rem. AI, virtual reality, robotik, itu semua bukan lagi fiksi ilmiah, ini realita. Tapi justru di tengah kemajuan ini, manusia melemah. Banyak yang terlalu nyaman, terlena oleh algoritma, cuma ingin yang cepat, yang mudah, yang bisa diakses tanpa usaha. Kita bahkan bisa scroll ribuan konten selama 1 hari penuh, tapi bingung ngapain di kamar selama 1 jam. Kita bisa buka 2 layar sekaligus, tapi nggak kuat buat baca buku 1 lembar pun sampai habis. Ya, memang nggak semua orang, masih ada yang bekerja keras, masih ada penemu, pejuang, dan pemimpin masa depan yang tumbuh hari ini. Tapi secara kolektif, masyarakat global makin rapuh. Dan sekarang, dunia mulai bergetar lagi. Di Timur Tengah, Iran dan Israel saling serang. India dan Pakistan memanas. Taiwan dan Cina masih tegang. Ekonomi global masih belum pulih penuh. Polarisasi sosial dan politik makin tajam di mana-mana. Ya, Perang Dunia Ketiga. Bukan lagi sekedar teori konspirasi, tapi menjadi bayang-bayang dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, kalau siklus itu nyata, kalau zaman mudah menciptakan orang lemah dan orang lemah menciptakan zaman sulit, kita ini siapa? Kita ada di fase yang mana? Apakah kita generasi yang terlena, generasi orang-orang lemah yang sedang tanpa sadar, membangun pondasi untuk zaman sulit berikutnya? Ya, nggak ada jawabannya pasti, tapi mungkin sekarang saatnya kita berhenti untuk diam, dan berhenti jadi penonton dalam drama sejarah, dan mulai berpikir, apa yang bisa kita ubah sebelum semuanya berulang lagi? Ya, episode Ruang Pikir kali ini bukan buat ngasih jawaban, tapi buat ngajak lo mikir bareng. So, thank you udah nonton Ruang Pikir episode 2 kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.